Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan mendengarkan firman-Nya sekali lagi. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah meminta pertolongan dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia pertolongan-Mu yang tiada hentinya dalam hidup kami sampai saat ini. Saat kami diberikan kesempatan mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami untuk memahaminya dan ajarlah kami untuk mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Jangan mencuri. Saat kita berbicara mengenai jangan mencuri, rasanya ini seperti seseorang anak kecil yang diingatkan oleh orang tuanya. Rasanya jangan mencuri itu jarang sekali dibicarakan kepada orang-orang dewasa. Karena mencuri itu sangat identik dengan dosa yang sangat memalukan. Ada orang yang memang tidak terlalu membutuhkan sesuatu, barang tersebut akhirnya dia mencuri. Orang berkata itu karena terbiasa. Ada yang tidak terlalu membutuhkan uang, tetapi ia saat ini menumpuk harta dengan cara korupsi, padahal ia memiliki uang yang cukup dalam simpanannya. Sebenarnya yang membuat seseorang mencuri pada dasarnya bukan karena ia kekurangan, tetapi karena hatinya sedang rusak. Oleh karena itu, hatilah yang sebenarnya harus dibereskan ketika seseorang pencuri ditemukan. Maka ketika kita mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-28 dikatakan bahwa baiklah orang yang pernah mencuri jangan mencuri lagi, supaya ia memiliki sesuatu hal untuk ia bagi-bagikan kepada banyak orang, dan supaya ia harusnya bekerja keras. Oleh karena itu orang yang mencuri pada dasarnya adalah orang-orang yang pemalas. Tetapi kita tahu bahwa zaman sekarang banyak para pejabat negara, banyak orang-orang yang berpendidikan, banyak orang-orang yang sangat rajin, justru mereka adalah pencuri. Mungkin dengan bahasa lain disebut sebagai seorang koruptor, tetapi pada dasarnya mereka sama, yaitu mencuri yang bukan haknya, yaitu mengambil barang atau milik orang lain, sehingga sesuatu yang salah di dalam dirinya. Kata mencuri ini sangat sering sekali digunakan di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan Tuhan sangat menentang orang-orang yang melakukan dosa yang demikian, sehingga kita semakin jelas memahami mengapa Tuhan menempatkan ini dalam hukum Taurat, karena mencuri ini merupakan dosa yang serius. Sama seperti dosa-dosa yang sebelumnya telah kita bahas, mencuri ini akan mengarahkan kepada dosa yang lain. Contoh, seseorang ketika mencuri, maka ia tidak akan mau mengakuinya. Bahkan ketika orang bertanya, mungkin ia akan menggunakan alasan lain. Artinya apa? Dosa kebohongan pun sudah ada di dalam dirinya. Dan dosa yang lain seperti mengingini milik orang lain pun sudah ada dalam dirinya. Artinya dosa ini telah mencampur kepada dosa-dosa yang lainnya. Inilah yang membuat Yesus begitu marah kepada orang-orang yang sesungguhnya menyimpan satu dosa, ternyata di baliknya begitu banyak hal dosa-dosa lain. Nah, ketika kita juga mengingat apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 9, di sana ia juga menekankan sekali lagi bahwa orang yang mencuri sebenarnya adalah orang-orang yang hatinya sedang direnggut oleh dosa. Oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang butuh pengampunan Tuhan. Dan jikalau mereka datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menolak mereka jikalau mereka datang dengan sungguh-sungguh dan bertobat. Maka hal yang kita perlu pelajari dari kisah ini ialah mungkin kita tidak mencuri barang milik orang lain, mungkin kita juga tidak mencuri uang orang lain, tetapi pernahkah kita menyadari bahwa kita sering mencuri kemuliaan Tuhan? Harusnya Tuhan yang dipuji, tetapi entah kenapa kita senang sekali ketika hidup kita dipuji. Kita sangat senang sekali ketika apa yang paling hormat diberikan kepada kita. Harusnya ketika kita melakukan hal yang baik, maka kita berkata puji Tuhan, syukur karena Tuhan. Tetapi karena kita sangat mengingini kehormatan itu dan pujian itu, maka kita menikmatinya terus-menerus sampai akhirnya ternyata kita sudah mencuri apa yang harusnya milik Tuhan dan kita mau memilikinya. Atau mungkin juga kita bisa belajar hal-hal lain, seperti kita mungkin tidak mengambil barang orang lain, tetapi kita mengingini barang orang lain.
karena kita tidak mempunyainya. Maka kita harus bertobat juga dalam pemikiran yang demikian. Seseorang dikatakan berdosa bukan karena perbuatannya saja yang terlihat, tetapi apa yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu, mencuri ini menjadi prinsip yang sangat serius untuk kita pikirkan. Apa yang aku curi? Apa yang aku inginkan dari orang lain? Apa yang aku inginkan dari hal-hal yang tidak aku punya? Harusnya kita sebagai orang percaya harus bersyukur dengan apa yang kita punya, bahkan dengan hal-hal yang belum kita punya, supaya kita tahu bagaimana menghormati Tuhan yang memberikan semuanya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus tekun mencari apa yang paling berarti dalam hidup dan menikmati apa yang menjadi bagian kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, kami sadar bahwa Tuhan mencukupkan kami semua dengan kebutuhan kami masing-masing. Dan kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan memiliki apa-apa. Maka tolonglah kami untuk menikmati apa yang ada dalam diri kami, dan kami bersyukur dengan semuanya itu. Ajarlah kami untuk terus melakukan semua kehendak Tuhan, dan tuntunlah kami. Kami adalah orang-orang yang mencuri kemuliaan-Mu. Kami juga orang-orang yang sering mengingini milik orang lain. Maka ampunilah kami, tolonglah kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus.